Ya, pemirsa, DPR meminta jajaran TNI Polri hingga Jaksa solid untuk mendukung pengungkapan kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh Kortas Tipikor Polri. Bahkan DPR meminta terduga pelaku korupsi harus dimintai tanggung jawab meskipun berlatar belakang pejabat publik. Komisi 3 DPR RI mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi oleh Kortas Tipikor Mabes Polri. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan semua pihak yang diduga terlibat kasus korupsi harus dimintai tanggung jawab di depan hukum apapun jabatannya. Kasus ini harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Sudesan Tandra meminta jajaran TNI Polri hingga Jaksa solid mendukung pengungkapan kasus dugaan korupsi yang ditangani Kortas Tipikor Polri. Menurutnya, terduga pelaku korupsi harus dimintai tanggung jawab meskipun berlatar belakang pejabat publik. Kepada TNI Polri untuk solid, termasuk jaksa juga. Termasuk jaksa solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana mengungkap perkara ini seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya. Tidak penting dia pejabat, dia pengusaha, karyawan, yang tinggi rendah semua sama di depan hukum. Maka kami meminta agar ini harus ditegakkan setegak-tegaknya. Saat ini Polda Metro Jaya menjaga ketat barang bukti kasus korupsi batubara. Pengamanan dilakukan dengan personil bersenjata lengkap. Dari sejumlah lokasi yang digeledah, penyidik menemukan berbagai barang bukti berupa uang ratusan miliar rupiah, puluhan kilogram emas batangan, dokumen, hingga perangkat elektronik yang masih didalami keterkaitannya dengan perkara. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, setelah menggeledah rumah mewah, kafe, dan money changer, tim gabungan kepolisian kembali menggeledah 5 ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Ya, penggeledahan terkait dengan pengusutan sejumlah kasus korupsi besar. Dengan menggunakan 3 bus, tim gabungan kepolisian mendatangi deretan ruko Tamarin di kawasan Jalan Asem 2, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Setidaknya ada 5 ruko berjejer di kawasan ini. 4 ruko diantaranya kosong, hanya 1 ruko bertuliskan papan nama Colo Coffee. Deretan ruko ini berjarak 1 km dari restoran The Clan, lokasi temuan brankas berisi uang 67 miliar rupiah. Selain menggeledah bagian dalam ruko, polisi juga mengambil CCTV. Seluruh ruko juga disegel dan dipasangi garis polisi. Tidak hanya mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga membawa 2 orang saksi ke dalam ruko Tamarin yang digeledah. Dalam 2 hari terakhir, polisi telah menggeledah total 13 lokasi terkait pengusutan 3 kasus korupsi besar, yaitu korupsi batu bara PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung meminta masyarakat menunggu hasil proses hukum dan tidak berspekulasi mengaitkan seseorang dengan sebuah kasus pidana. Kami menghormati seluruh proses penyidikan yang sedang berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyebut sejumlah dokumen dan komputer diamankan polisi saat menggeledah sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Ya, ruko tersebut merupakan lokasi ke-13 dalam rangkaian penggeledahan tim gabungan Kortas Tipikor Polri bersama dengan Polda Metro Jaya atas kasus dugaan korupsi batubara. Banyak dokumen yang akan diamankan oleh
teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Ini dari informasi, keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menujulah ke titik ini. Nah, ini kita lakukan. Itu semua berjalan sesuai dengan hasil Ya, pemirsa, Jampitsus Febri Adriansyah akhirnya muncul ke publik. Ya, dirinya menjelaskan semua pertanyaan terkait dengan kepemilikan rumah hingga sitaan emas dan sejumlah uang oleh aparat kepolisian. Begitu banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar terkait tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polri. Yang dalam pemberitaannya menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya rekan-rekan semua, agar opini di masyarakat tidak salah, ya, kami memandang perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan dan tugas yang telah diperintahkan kepada kami dan rekan-rekan semua di Gedung Bundar yang sedang melakukan penyidikan, penuntutan maupun tugas-tugas di lapangan dalam mengeksekusi barang-barang bukti ini tetap berjalan. Bahkan saya monitor tetap sesuai dengan SOP, berjalan dengan cepat. Dan tentunya kami terus menjaga kualitas tugas-tugas Gedung Bundar yang dilaksanakan, terutama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami memahami bahwa setiap dinamika dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan perhatian publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyikapi setiap informasi secara bijaksana berdasarkan fakta yang utuh agar mendapatkan pemahaman yang benar. Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos. Ini tuh jelas pada masyarakat nih dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatannya bisa ditanya. Ya, tentunya. Ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada kekaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout, lebih baik kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti mengungkapkan dan sebaiknya ditanya ke sana ya rekan-rekan Metro ya. Dibantah terkait yang Cipete, tapi kan ada penggeledahan juga yang di rumah Sentul yang dalam video-video yang beredar itu ditemukan juga
salah satu foto keluarga. Nah, apakah ada bantahan terkait itu? Itu tentang rumah Sentul, ya. Itu memang rumah pribadi Jampisus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.